Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 001676 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali mari kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amalan yang sangat afdal, yaitu melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, insyaallah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan nikmat kepada kita, kembali kita bermajlis dengan harapan besar mudah-mudahan majlis kita ini termasuk salah satu taman dari taman-taman surga sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dijaga adab-adabnya sehingga keberkahan dan fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita mendapatkannya. Karena tidak ada satupun majelis di muka bumi ini yang lebih afdal dan lebih dijanjikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi majalisul ilmi. Allah Subhanahu wa taala turunkan as-sakinah. Allah Subhanahu wa taala juga liputi anggota majlis al-ilm dengan rahmatnya. Allah utus para malaikat untuk berkumpul mengitari orang-orang yang ada di majlisil ilm, bersekutu dalam kebaikan dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dengan berbangga di hadapan para malaikatnya. Maka dijaga majlis seperti itu. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu akidah atau i'tiqad ahli sunnati wal jamaah tentang ashabi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa saat terjeda. Selesai pembahasan kita dari dalil-dalil atau di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dari kitabillah, dari Al-Quran. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin yang kedua dari dalil. Al-Muallif wa hafidhahullah ta'ala beliau menyebutkan thaniyan minas sunnah, kelompok dalil yang kedua tentang keutamaan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini tidak seluruhnya, karena tidak mungkin kitab yang seringkas ini memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa bagian yang sedikit yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, dan mudah-mudahan itu harapan beliau bisa mewakili tentang pemahaman tentang pengenalan kita terhadap aqidatus salaf terkait dengan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti diambil fawaid, ya, faidah-faidah dari dalil-dalil tersebut, karena mereka disebutkan dalam dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah itu untuk dicontoh. Jadi jangan ilmu lepas udah selesai, jangan, ya. Jadi manfaat ilmu itu untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Kalau itu i'tiqad, hendaklah menjadi dasar akan akidah kita. Kalau itu terkait dengan hukum, hendaklah menjadi dasar akan hukum-hukum Allah yang ingin kita kerjakan sebagai ibadah kita kepada Allah. Kalau itu khabar, kita benarkan, dan seterusnya dari tuntutan-tuntutan dalil-dalil yang ada baik di dalam kitabullah ataupun di dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu sikap seorang muslim, ya. Jadi ilmu bukan sekedar maklumat, sekedar pengetahuan, ya. Tapi yang dimaksud dengan ilmu adalah atharuhu fi hayati talibihi, pengaruh peninggalan ilmu itu di dalam kehidupan orang yang mencari ilmu. Maka para penuntut ilmu nggak boleh terpisah kehidupannya dari apa yang ditunjukkan oleh ilmu yang sudah dipelajari. Jangan sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la takun mimman yajma'u ilmal ulama wa hikamal hukama wa ya'malu bi fi'lil juhala. Jangan kalian seperti orang yang mengumpulkan ilmunya para ulama, hikmahnya para ahli hikmah, tapi perilakunya tetap perilaku orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, sikapnya tidak dibangun di atas ilmu, akidahnya tidak dibangun di atas ilmu, adab dan akhlaknya jauh dari adab dan akhlak ilmu yang dia pelajari, ucapannya, muamalahnya diterjemahkan baik pada pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan orang yang lebih luas. Itu tunjukkan ahli sunnah adalah orang yang paling tertuntut untuk mengamalkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu itu ada manfaatnya. Dapat tadi loh fadilah-fadilah yang dijanjikan, ya. Itu na'am. Jadi kita berupaya terjemahkan. Apa yang dibolehkan ya boleh, yang enggak boleh ya berhenti, ya. Yang kadung keliru, istighfar dan taubat, disudahi, ya. Yang harus kita jadikan akidah, ya kita jadikan akidah kita dicontoh Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Jadilah contoh yang baik. Baik, minas sunnah la hadisul awal, dalil yang pertama, hadis yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, hadis yang sangat agung, syarat dengan faidah.
Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala kana baina Khalid ibn Al-Walid wa baina Abdurrahman ibn Auf syai'un. Pernah terjadi antara Khalid ibn Al-Walid dengan Abdurrahman ibn Auf itu satu perselisihan. Ya, wajar namanya manusia. Dulu sudah kita terangkan, para sahabat itu tidak maksum. Yang maksum itu ijma' mereka. Adapun per pribadi yang maksum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pribadi para sahabat tidak maksum. Ya mungkin ada selip apa dalam muamalah, terjadi pertengkaran. Boleh kita katakan kesalahpahaman kecil lah, gitu ya. Pertengkaran kecil. Jadi terjadi antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid ibn Al-Walid. Dua-duanya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Abdurrahman ibn Auf termasuk as-sabiqunal awwalun. Bahkan termasuk salah satu dari 6 sahabat laki-laki dewasa yang pertama-tama masuk Islam. Sedang Khalid ibn Walid itu termasuk mutaakhirin. Belakangan masuk Islam. Karena masuknya Islam beliau setelah Hudaibiyah, setelah perjanjian Hudaibiyah. Dan tidak sama ini fadilahnya. Orang yang dahulu masuk Islam dengan orang yang belakangan masuk Islam berbeda. Nanti kita terangkan fadlus sabaq, keutamaan lebih dulu dalam kebaikan. Ya, naam. Fasabbahu Khalidun. Maka terjadi seperti itu, Khalid ibn Al-Walid mencela Abdurrahman ibn Auf. Bentuk celaannya kita tidak tahu, hanya disebutkan seperti itu dalam riwayatnya. Ya, dan riwayat-riwayat yang banyak setelah kita coba cari tidak ada bentuk celaannya seperti apa. Dan ini perawi hadis yang luar biasa, sehingga permasalahan di kalangan para sahabat yang semestinya tidak ada periwayatan yang akurat tentang bentuknya, ya sudah diriwayatkan apa adanya, ada sesuatu begitu. Ya, yang pertama kita ambil pelajaran, para sahabat adalah manusia biasa. Mungkin terjadi di antara mereka kesalahpahaman. Ya. Nah, Khalid ibn Walid ini mencela Abdurrahman ibn Auf. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar itu dan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi kejadian tersebut, celaan celaan Khalid ibn Walid kepada Abdurrahman ibn Auf. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Allahu Akbar. Ini kisah sama-sama sahabat. Tapi Nabi SAW katakan kepada Khalid ibn Walid dan orang-orang yang seperti beliau, yang semisal beliau, Nabi katakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian cela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Seakan-akan Khalid ibn Al-Walid bukan sahabat. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Abdurrahman ibn Auf dan yang semisalnya. Jadi dijelaskan oleh para ulama, khitab ini, pembicaraan Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi, itu kepada ashabi an-Nabi SAW al-mutaakhirin, tentang ashabin Nabi SAW al-mutaqaddimin. Jadi Nabi berbicara kepada para sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan tentang para sahabat beliau yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Jelas maksudnya ya? Nah, lalu mana yang menunjukkan fadilah para sahabat? Nabi SAW menyatakan, dan ingat sekali lagi, pernyataan ini untuk Khalid ibn Al-Walid dan para sahabat yang semisal beliau, al-mutaakhirin, yang masuk Islam belakangan. Nabi SAW mengatakan, fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim
wala nasifah. Masya Allah. Andaikan salah seorang di antara kalian, ini kepada Khalid bin Walid dan yang semisalnya, berinfak semisal bukit Uhud emas, tidak akan bisa sampai satu mudnya infak mereka, tidak pula setengahnya. Satu mud itu seperempat sok, segini. Jadi andaikan generasi Khalid ibn al-Walid dan yang semisalnya berinfak di jalan Allah sebesar semisal satu bukit Uhud emas, itu nggak bisa menyamai infaknya Abdurrahman ibn Auf dan yang semisalnya. Satu mudnya saja nggak nyampe, tidak pula apa? Separuhnya, setengahnya. Ini fadilah para sahabat. Bagaimana lagi dengan selain mereka? Ini sahabat dengan sahabat yang satunya fadilahnya berbeda-beda. Jadi satu debu ibaratnya yang mereka infakkan di jalan Allah, para sahabat ini, itu nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Andaikan kita berinfak semisal bukit Uhud emas, maka Nabi andaikan itu karena nggak terjadi. Itu tidak menyamai, bukan sama loh ya, tidak menyamai satu mudnya mereka, tidak pula apa? Separuhnya. Ini saja, andaikan satu ini saja fadilah cukup. Itu baru infak satu mud. Bagaimana kalau mereka menginfakkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, separuh hartanya seperti Umar ibn Khattab, tanpa batas seperti Utsman ibn Affan. Atau sahabat yang begitu mendengar ayat Nabi ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh Rasulullah SAW, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia cari-cari hartanya yang paling dicintai. Dia jumpai dari sekian kebun kurmanya, itu yang paling dicintai. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya banyak kebun kurma, yang paling saya cintai adalah kebun yang ini untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah, fadilah mereka. Maka sungguh tercela orang-orang yang kemudian kerjaannya mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Menyakiti para sahabat berarti menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mencintai Nabi dalam mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada cinta segitiga, itu nggak ada. Itu cerita saja, itu dongeng, nggak ada. Ya, ini hadis ini masalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di antara faidah yang kita ambil di situ adalah fadlus sabaq. Satu, fadilah lebih dulu, fadlus sabaq ilal khair, tapi fadilah lebih dulu menuju kepada kebaikan. Ya, fadilah lebih dulu menuju kepada kebaikan, menjadi contoh gitu loh, imam dalam kebaikan, contoh dalam kebaikan. Bersemangatlah untuk itu, maksudnya beri contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr wa inna minan nasi mafatihu lisyarri maghaliqu lil khair. Fatuba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khairi fi yadihi wa wailun liman ja'alahu Allahu mafatiha asyarri fi yadihi. Di antara manusia itu ada orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, menjadi contoh yang lain. Dan di antara manusia ada yang Allah jadikan tadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Ada yang sebaliknya, orang-orang yang membuka pintu-pintu kejelekan, menutup pintu-pintu kebaikan. Maka sungguh beruntung seorang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan,
itu ada di tangannya. Dan sungguh celaka seorang yang Allah jadikan kunci-kunci penutup kebaikan dan kunci-kunci kejelekan ada di tangannya. Maka beri contoh yang bagus, ya. Seperti ya, pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq, ini fadilahnya luar biasa. Dari kalangan laki-laki pertama dewasa yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali ibn Abi Thalib. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan budak Zaid ibn Harisah, mawali Zaid ibn Harisah radhiyallahu an. Ya. Nah, ini orang-orang yang Masya Allah. Pertama kali azan siapa? Bilal ibn Rabah. Jadi setiap orang azan mencontoh Bilal, beliau dapat pahalanya. Makanya Nabi enggak pernah bandingkan Abu Bakar dengan siapapun. Fadlus sabaq namanya. Dan ini adab Islam. Muliakan orang-orang yang Allah muliakan dengan fadlus sabaq ilal khair tadi. Ya, guru-guru kita, para ulama kita yang dulu mengajarkan, mendakwahkan ilmu pada kita, barangkali pada saat itu kita masih menentangnya, kita masih menolaknya, kita masih di atas kebid'ahan, kita masih di atas kesyirikan, kita masih benci dengan dakwah salafiyah. Mereka sudah lebih dulu memperjuangkan dakwah salafiyah. Kesulitan mereka jumpai, kita sedang tinggal mewaris. Maka itu fadlus sabaq. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan fadilah yang ada di antara kalian yang Allah berikan. Nah itu. Makanya ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar, sedikit perselisihan, Rasulullah SAW ingatkan Umar bin Khattab. Karena ketika Umar sedang menentang Nabi, memusuhi dakwah, Abu Bakar sudah beriman, disiksa, menghadapi beratnya awal dakwah, awal Islam. Khadijah radhiyallahu anha, nggak bisa Nabi SAW bandingkan dengan siapapun. Wah, hatta Aisyah yang sempat cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tentang Khadijah ini. Itu fadilah. Di saat semua orang mengkufuri Nabi SAW, bakhil hartanya untuk dakwah Nabi SAW, maka Khadijah dia mendampingi Nabi, beriman, menguatkan, memberikan hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu beda. Ini adab dalam Islam, ya. Orang-orang yang awal masuk Islam tentu punya fadilah, ya. Nah, maka dikatakan dalam hadis, dalam athar dari Abdullah bin Mas'ud, awal orang yang berani mendohirkan Islam itu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Ammar ibn Yasir, dalam keadaan sulit itu diancam dengan ancaman-ancaman yang begitu keras dari orang-orang musyrik. Ini fadilah, ya. Kemudian ibunya Sumayyah Ummu Amar walidatu Ammar, bahkan ini syahidah, awal syahidah fil Islam. Pertama kali wanita yang mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah Ummu Ammar. Disiksa karena dia Islam. Dia budak, hanya budak, gak punya apa-apa, namanya budak, dimiliki oleh majikannya. Masuk Islam, mempertahankan Islamnya, disiksa sampai dalam sejarah, ya, di apa, tusukkan tombak itu dari arah belakang tubuh, kemudian keluar dari leher beliau radhiyallahu anha. Beliau bersabar. Nabi belum bisa menolong secara fisik, maka Nabi setiap lewat mereka disiksa begitu, Nabi SAW hanya memberikan kabar gembira, isbiru ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang Allah janjikan untuk kalian surga. Mendengar surga itu sudah enggak goyah. Siksaan yang perih itu dinikmati sampai yang harus sampai membawa kepada apa? Syahid beliau radhiyallahu anha. Bilal bin Rabah disiksa, budak, bukan karena sesuatu yang lain, karena Islam, karena tauhid, karena iman.
Ya, beliau seorang Buddha, ibaratnya mengatakan tubuh saya punyamu, tapi hati saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan tubuh saya mau kamu cincang, mau kamu apa, kan milikmu memang. Saya Buddha, milik majikannya, tapi hati saya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu fadilah orang-orang yang semacam ini tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang tidak menjumpai kesulitan-kesulitan, ujian-ujian berat ketika harus mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya fadlus sabaq. Ya. Baik, dan kalau kita bicarakan fadilah ini sangat banyak sekali. Sebaliknya jangan sampai sabaq fi au ilal syarr. Jadi contoh kejelekan, pionir kejelekan. Jangan. Makanya setiap misalkan Bani Adam ini membunuh saudaranya, anak Adam yang dulu pertama kali melakukan pembunuhan mendapat bagian apa? Dosanya. Dua anak Adam itu. Fatawwa'ad lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Jadi sudah kecenderungan gara-gara hasad ini. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Beri kabar tentang dua anak Adam yang sama-sama berkorban kepada Allah. Allah terima korban yang satunya dan yang satunya tidak diterima korbannya oleh Allah. Maka yang tidak diterima mengancam, saya akan bunuh kamu. Hasad. Bahaya hasad. Ini pembunuhan pertama kali terjadi di umat manusia. Apa sebabnya? Al-hasadu. Hasad. Lupa kalau itu saudaranya, lupa kalau dia yang salah. Kenapa kok ibadah saya nggak diterima oleh Allah? Mestinya muhasabah diri, bukan menyalahkan orang lain. Malah memfitnah karena kamu dibela oleh bapaknya Adam, sedang aku tidak. Bikin alasan, akhirnya dibunuh saudaranya. Maka setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini ada bagian. Kenapa? Ada fadlus sabaq tapi ila syarr. Nabi SAW juga mengkhabarkan tentang Amr ibn Luhai al-Khuzai. Aku melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai terburai isi perutnya, dia seret di dalam neraka. Kenapa? Karena ini yang menjadikan bangsa Arab menyimpang dari millah Ibrahim. Amr ibn Luhai ini yang bawa patung-patungnya kaum Nuh ketika terseret banjir, dibawa ke Jaziratul Arab, lalu dipromosikan. Akhirnya manusia yang ikut dengan dakwahnya Amr ibn Luhai ini tadi melakukan kesyirikan, beribadah kepada berhala-berhala tadi di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini da'i ila syarr, ila syirki, ila dhalal. Ya. Karena ketika dulu kita menjadi pionir kejahatan, kejelekan, lalu kita bertaubat, kalau ada orang yang mengikuti kejelekan kita tadi, wajib taubat kita ini diumumkan. Enggak cukup sembunyi. Makanya seperti Imam Abil Hasan al-Asy'ari ketika bertaubat dari pemahaman-pemahaman yang batil sebelumnya, beliau umumkan. Beliau kembali kepada sunnah Nabi SAW. Beliau lepaskan kebatilan yang selama ini ada pada beliau, sebagaimana saya lepaskan jubah saya. Kemudian jubahnya dilepas, tanda beliau bara'ah dari apa? Kebatilan-kebatilan yang selama ini diajarkannya dan didakwahkannya. Jelas ya, fadlus sabaq ini adab orang tua kita yang lebih dulu dalam kebaikan dari kita, ibarat yang babat alas, yang mengajari kita dulu, yang mendidik kita dulu, itulah fadlun, dia punya fadilah. Termasuk adab yang buruk, kadang-kadang anak muda baru datang tidak menghargai orang-orang tuanya. Maka Nabi SAW berlepas diri dari orang yang semacam ini. Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kami. Walam yuwakkir kabirana, dan tidak memuliakan orang-orang tua di kalangan kami.
wala ya'rifu li'alimina haqqahu, dan tidak tahu hak seorang alim yang mestinya dia tunaikan untuknya. Nabi berlepas diri dari orang yang semacam ini. Maka ilzamu al-adab al-islamiyah, lazimi adab-adab islamiyah. Guru kita barangkali dulu yang ngajari kita bisa baca Al-Fatihah, meskipun sekarang lebih pintar kita, lebih berpendidikan kita, mereka lah yang mengajarkan kepada kita satu surat kita bisa baca setiap sholat kita baca. Apa pantas kemudian kita remehkan dan kita celah? Apa enggak lebih bagus kita doakan, kita mohonkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi hidayah kalau belum, atau dikokohkan di atas hidayah kalau sudah lebih hidayah, agar Allah menyayanginya sehingga kita bersekutu dalam kebaikan. Nafadul sabak, adab ini hampir punah hari ini. Ya, itu adab yang ditularkan oleh Al-Khawarij. Mereka memahami ayat-ayat Allah, di situ guru-guru Al-Quran ada, para sahabat ada, mereka tidak mau hadir mengambil ilmu dari para sahabat. Al-Quran difahami sendiri dengan ra'yunya sendiri, akhirnya dhallu wa adhallu. Dengan Al-Quran menumpahkan darah kaum muslimin, dengan Al-Quran mengkafirkan kaum muslimin, dengan Al-Quran mencela para sahabat, menistakan mereka. Dalilnya Al-Quran. Itu sudah Nabi ingatkan. Namanya ilmun lisaniyun, ilmu yang sifatnya hanya di lisan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ilmu kan ada dua, ilmun qalbiyun wa ilmun lisaniyun, ilmu yang betul-betul meresap dalam hati, dan ilmu yang sifatnya hanya maklumat di dalam lisan. Lalu beliau berdalil dengan hadisul Khawarij, yaqra'unal Qur'an, ilmu itu tapi la yujawizu taraqiyahum, tidak sampai ke kerongkongannya. Fahdharu, hati-hati seperti ini. Sekarang yang bikin kerusakan di mana-mana dari kalangan ahli bidah ya orang-orang seperti itu, menyempal dari pemahaman para sahabat, bersendiri dengan akal fikiran mereka, dengan guru-guru yang mereka kagumi, dengan tulisan-tulisan yang mereka tekuni, ya, menyendiri dari pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang diberikan oleh para ulama. Akhirnya di mana-mana menimbulkan fitnah. Hari ini para ulama seperti sepakat mengingatkan kaum muslimin dari bahaya fitnah yang tersebar luas. Masa Rasulullah SAW fitnah tersebar pelanggaran dalam uluhiyah Allah, ya, pada masa Nabi, terus berjalan begitu sampai awal masa tabi'in, pertengahan masa tabi'in, bid'ah mulai lagi bertambah, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada masa Imam Ahmad dan setelahnya pada masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena itu fokus para ulama menulis kitab, melakukan rudud bantahan tentang pemahaman-pemahaman yang menyimpang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari abad ke-12 Hijriah, keadaan manusia khususnya di Jaziratul Arab seperti masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada orang soleh, beristighosah kepada mereka. Kesirikan menjamur lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ada seorang alim, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bangkit sebagai mujaddid, menyeru manusia kepada tauhidullah, mengingatkan bahaya kesirikan. Maka kitab-kitab beliau dari awal sampai akhir dipenuhi rincian tentang pelanggaran dalam tauhid al-uluhiyah dan bagaimana sebenarnya tauhidul uluhiyah. Ini para ulama kita. Lah hari ini campur semuanya ada. Subhat dalam masalah asma wa sifat, subhat dalam masalah aqidah, subhat dalam masalah uluhiyah, bahkan subhat dalam rububiyah. Lengkap hari ini, fitnah tumplek-blek. Sedang kita hidup di tengah-tengah seperti itu. Maka tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat akhdul asbab. Bagaimana mengambil sebabnya? Mendekat kepada ilmu, mendekat kepada para ulama. Bahkan syaitan sekarang sudah menebarkan tahris, perselisihan, pertengkaran di antara duat yang sama-sama mengklaim salafiyin ahli sunnah, pertengkaran yang luar biasa. Ba'duhum yasubbu ba'dan, ba'duhum yuhaddirun ba'din.
Hadhihi fitnah. Sebagian lagi begitu lemah membawakan manhaj dan akidah ini, karena sebagaimana yang kita sampaikan pada subuh hari Senin yang lalu, keinginan dirinya supaya diterima oleh manusia lebih besar daripada keinginan dia untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau berdakwah nanti gak diterima orang, enggak lah, nanti dia tersinggung. Kalau tersinggung nanti saya kehilangan kawan. Takut kehilangan kawan, agama Allah gak tersampaikan, kemungkaran gak diingkari. Bahkan kadang-kadang mujamalah yang berlebihan untuk meraih cinta dari ahli bidah dan hizbiyin. Ini berbahaya. Ini fitnah-fitnah yang luar biasa. Ketika seperti itu segera beramal. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan kakit atil lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah beramal, karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Pagi hari masih beriman seseorang, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Dia jual agamanya untuk secuil kesenangan dunia. Itu satu, segera diamalkan kalau punya ilmu. Yang kedua, amsik alaika lisanak, tahan lisan. Jangan likes, komen, apalagi semua yang dilihat dikomentari. Talibul ilmi muslim ahli sunnah pendiam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wasumtu, diam, dalam bahasa Arab sumtu itu diam yang mulia. Kalau diam secara umum namanya sukut. Diam yang mulia itu as-samtu. Dia mampu bicara, tapi pembicaraan ini dia timbang dengan hadis Nabi tadi, falyakul khairan au liyasmut. Kalau enggak diam. Amsik alaika lisanak. Ini petunjuk Nabi. Yang kedua, wal yasaka baituk. Hendaklah rumahmu meluasimu, jangan banyak-banyak keluar rumah. Tangan ini diajari sabar untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sembarang klik, entah Facebook, di YouTube, di IG dan seterusnya. Gak hafal saya nama-namanya, walhamdulillah. Jadi banyak tinggal di rumah. Para talabah yang sudah tenang di ma'had, lazimi majelis ilmu, bergembiralah, bersyukur kepada Allah. Tidak ada harta yang lebih mahal daripada apa? Keselamatan, terutama salamatul din, salamatul aqidah, salamatul manhaj. Yang ketiga apa petunjuk Nabi? Wal tabki ala khati'atik, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Tafakkur, muhasabah diri. Apa dari ilmu yang sudah saya kaitkan dengan amal, apa yang menyelisihi saya terhadap ilmu saya, tangisi, menangislah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lalai, ya, jangan tergilas dengan fitnah syahwat, kesenangan-kesenangan dunia. Ketika kita sujud menyembah Allah tidak terasa lezat dan nikmat, segera dikoreksi, ada apanya di situ. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, adibtu bidzikrillah, lembutkan hatimu dengan berzikir mengingat Allah. Fadhkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Apa ini diri kita ini dengan ilmu? Coba, banyak sekali yang melalaikan kita. Ketika kita di majelis, para sahabat pun mengakui ketika bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika kami bermajelis dengan kau, berada di majelismu, seakan-akan surga itu sudah menjadi milik kami. Udah menjadi hati yang paling bersih, bertakwa, punya tekad-tekad kuat untuk baik. Tapi begitu kami keluar dari majelismu, kembali bertemu anak istri, bertemu teman, bertemu relasi, melihat, mendengar dan seterusnya, mulai lagi luntur ini. Berarti paling selamat itu di majelisul ilm. Apa kata Nabi? Andaikan kalian, keadaan kalian itu stabil seperti kalian berada di dalam majelis, lasafhatkumul malaikah, tentu malaikat akan datang menjabat tanganmu mengatakan sukses. Tapi realitanya ketika di luar, fitnah begitu banyak menggelincirkan kita. Para talabah ketika di ma'had, tentu saya yakin tidak sama dengan ketika di rumah. Matanya mulai lirik sana lirik sini kan gitu ya.
Lihat gambar yang goyang-goyang itu, ini fitnah. Ngajari sabar itu sulit. Barakallahu fikum. Nah, baik, itu fadlus sabar. Jadi jangan sampai menjadi pionir, contoh, embrio bagi kejelekan. Jangan pegang kunci kejelekan di situ, dan jangan jadi penutup pintu kebaikan. Tapi jadilah sebagaimana yang pertama, kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan ada di tangan kita, dan kita berupaya tutup pintu-pintu kejelekan. Ya, orang tua juga begitu dengan anak-anaknya. Jangan terlalu husnudzan kepada diri sendiri. Anaknya dibiarkan, dikasih sarana dan seterusnya, padahal dia sedang membuka pintu kejelekan. Kalau anaknya rusak, tidak hanya anak yang bertanggung jawab, orang tua lebih bertanggung jawab. Kenapa? Siapa yang membukakan pintu kejelekan untuknya? Orang tuanya. Itu. Menyayangi anak boleh, tapi kasih sayang harus dibangun di atas tarbiyah yang benar. Jadi jangan alasan sayang tidak kita didik. Nah, itu bukan sayang namanya, itu merusak. Ya? Nah, kita baca penjelasan ulama. Qala Ibnu Taimiyah fi As-Sarimil Maslul, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus, li syatimir rasul, bagi orang yang mencela Nabi. Nah, judulnya mengerikan ini kita. Pedang terhunus untuk orang yang mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wa kadzalika qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Seperti itu al-Imam Ahmad dan selainnya berkata tentang siapa sahabat Nabi itu. Kullu man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanatan aw sahran aw yauman aw ra'ahu mu'minan bihi fahuwa min ashabihi lahum minas suhbah biqadri dzalika. Kata Syekhul Islam, setiap siapa saja yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik setahun, 1 bulan, sehari, atau dia hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman terhadap beliau, maka itu sudah termasuk sahabat Nabi. Dia memiliki fadilah sebagai sahabat seukuran masing-masing. Tentu yang lebih lama menemani Nabi dari zaman-zaman sulit, zaman-zaman awal yang penuh dengan perjuangan, tidak sama dengan yang akhir-akhir. Tapi semua punya fadilah, karena sesaat menjadi sahabat Nabi itu lebih baik bagi mereka dibanding seumur hidup kita. Antum umur paling panjang berapa? 60 lah. Sekarang 58 ya, 2 tahun lagi. Kalau sudah 59, sekian ya sudah siap-siap. Mudah-mudahan husnul khatimah. Enggak panjang-panjang umurnya. Barakallahu fikum. Nah, fa in qila, kalau ditanyakan terkait dengan hadis tadi, falimanaha Khalidan an ayyasuba ashabahu idza kana min ashabihi aidan. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Khalid untuk mencela sahabatnya kalau beliau itu juga termasuk sahabatnya? Ini gimana sih hadis ini gitu loh maksudnya. Khalid ibn Walid itu kan sahabat Nabi, kok dilarang oleh Nabi mencela sahabatnya? Kenapa seperti itu? Waqala, sampai Nabi mengatakan apa? Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Sampai Nabi berkata kepada Khalid, andaikan salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seukuran semisal 1 bukit Uhud, maka tidak bisa menyamai 1 mudnya mereka, tidak pula separuhnya. Bukit Uhud itu termasuk bukit yang besar di Madinah. Adalah kira-kira 8 kilo menjulang tinggi, emas diinfakkan segitu. Andaikan, saya yakin nggak ada. Makanya Nabi mengatakan lau, saking besarnya dan utamanya kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu diinfakkan, nggak menyamai 1 mud infak mereka, tidak pula separuhnya. Maka dijaga kehormatan dan kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, nah, qulna, maka kita jawab, kenapa tadi kok Khalid bin Walid dilarang, padahal beliau juga ashabin Nabi SAW, dan fadilahnya luar biasa. Khalid, saif min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Habis umurnya untuk berjuang, berjihad fisabilillah, meskipun Allah takdirkan mati di tempat tidurnya. Itu yang bikin menangis Khalid bin Walid. Dia ingin mati di medan perang, tapi Allah takdirkan mati di tempat tidur. Tapi tidak mengurangi fadilah beliau radhiyallahu an. Tapi bagaimanapun juga tentu lebih afdal dari kalangan as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, qulna, kata Syekhul Islam, kita jawab, li'anna Abdurrahman ibn Auf wa nudhara'ahu min as-sabiqinal awwalin alladhina sahibuhu fi waqtin kana Khalidun wa amsaluhu yu'adunahu fihi. Karena Abdurrahman ibn Auf dan yang semasa dengan beliau dan yang semisal dengan beliau itu, mereka sudah mensahabati Nabi, sudah menyertai Nabi, sudah membela Nabi, sudah membela dakwah Nabi. Di waktu itu Khalid ibn Walid dan yang semisalnya masih keras-kerasnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beda fadilahnya. Jelas ya. Ini ulama kita dulu berjuang di saat kita pada saat itu masih keras-kerasnya memusuhi dakwah. Terus mau disamakan? Malakum kaifa tahkumun? Inna hadhihi qismatun diza. Ini pembagian yang tidak adil. Tilka qismatun diza. Ya. Nah, wa anfaqu amwalahum qabla al-fathi wa qatalu. Dan Abdurrahman ibn Auf dan yang semisalnya, mereka sudah menginfakkan hartanya sebelum terjadinya al-fathu, yaitu perjanjian Hudaybiyah, wa qatalu, mereka sudah berperang. Sudah berperang, perang Badar, perang Uhud. Panglima perang kafir siapa? Kafir musyrik, Khalid ibn Walid, yang mendesak kaum muslimin dengan sebab pasukan panah menyelisih perintah Nabi. Karena memang ahli strategi perang itu. Jadi dihantam dari belakang. Pada waktu itu masih masih memerangi Rasulullah SAW, masih membunuh kaum muslimin. Saat Abdurrahman ibn Auf dan yang semisalnya sudah berperang membela Islam, membela Rasulullah SAW, menjaga Nabi yang terluka. Siapa yang membuat terluka ini? Khalid dan teman-temannya. Tentu nggak bisa disamakan. Ini orang yang nggak ngerti fadilah kalau disamakan. La ya'rifu dha fadlin sahiba fadlin illa du fadlin. Tidak bisa mengenali orang yang punya fadilah kecuali orang yang juga memiliki fadilah. Adapun orang yang tidak mengerti adab, siapapun akan dia remehkan. Nah, baik. Wa hum a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'dil fathi wa qatalu. Wa hum a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'dil fathi wa qatalu. Dan mereka tentu lebih agung derajatnya daripada orang yang menginfakkan hartanya setelah perjanjian Hudaybiyah dan berperang setelah itu, seperti Khalid ibn al-Walid. Nggak bisa disamakan. Wa kullu wa'adallahul husna. Meskipun beda fadilah, tapi masing-masing Allah janjikan apa? Surga. Semua sahabat Allah janjikan surga. Kemarin sudah kita bahas tentang kalimat wa kullu wa'adallahul husna. Al-husna ay al-jannah, surga. Ya. Faqad infaradu minas suhbah bima lam yusrikhum fihi Khalidun wa nudhara'uhu. Mereka masa-masa Abdurrahman ibn Auf dan teman-temannya, mereka bersendiri di dalam menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersendiri dalam fadilah keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa bersekutu tentang fadilah itu Khalid dan yang semisalnya. Ini fadlus sahabat tadi. Karena pada saat mereka sudah menemani Nabi di masa sulit, di masa Nabi SAW disayembarakan untuk dibunuh, Islam masih betul-betul ditolak, masih dilawan, dimusuhi, ya Masya Allah, tentu nggak bisa disamakan dengan generasi yang setelahnya,
yang keadaan Islam sudah kuat di kota Madinah, sudah punya pasukan, ya, sudah ditakuti oleh musuh-musuhnya, tentu berbeda keadaannya. Ya, nah, ibarat kalimat walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki nggak bisa disamakan dengan perempuan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nggak bisa disamakan. Jangan terprovokasi dengan istilah apa? Persamaan apa? Disamakan antara laki-laki dengan wanita. Emansipasi. Enggak. Ada yang posisi boleh sama, ada hak-hak yang dibedakan oleh Islam, dan yang menciptakan mereka Allah SWT. Allah paling tahu tentang kemaslahatan, ya. Biman aslama ba'dal fathi alladhi huwa sulhul Hudaybiyah wa qatal. Tidak bisa disamakan dengan para sahabat yang masuk Islam setelah fathu, yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah, dan berperang setelah itu. Enggak bisa disamakan. Fadilah, ya. Naam. Fanaha ayyasubba ulaika alladhina sahibuhu qablahu. Maka Nabi SAW melarang untuk seorang mencela mereka, yaitu orang-orang yang menjadi sahabat Nabi SAW sebelum mereka, ya. Wa man lam yashabhu qattu, orang yang tidak pernah menjadi sahabat Nabi, termasuk kita ini, berarti setelahnya, mulai dari generasi tabi'in sampai kita sekarang ini, nisbatuhu ila man sahibahu, perbandingannya dengan para sahabat Nabi seluruhnya, kanisbati Khalidin ila sabiqin wa ab'ad, seperti nisbahnya seperti perbandingan antara Khalid ibn Walid dengan sabiqunal awwalun, bahkan lebih jauh dari itu. Bisa difahami maksudnya? Jadi Khalid ibn Walid dengan generasi Abdurrahman ibn Auf itu infaknya saja ibarat mereka semisal bukit Uhud emas, nggak bisa menyamai separuh dari mudnya. Maka yang tidak menjadi sahabat Nabi terhadap para sahabat Nabi, perbandingannya juga seperti itu, bahkan lebih jauh lagi. Apalagi kita-kita ini yang jarang-jarang infak, belum berinfak sudah takut miskin, kan gitu ya. Kemiskinan lebih kita takuti daripada syirik, gitu ya, daripada bid'ah. Gara-gara miskin berbuat syirik, kan gitu ya. Gara-gara miskin diutangi sama ahli bid'ah, akhirnya jadi ahli bid'ah. Ini ketumpangan jasa ini namanya, ya. Barakallahu fikum. Akhirnya manhajnya digadaikan, ya. Gak enak itu tadi. Baik, demikian yang kita bahas hadis yang pertama pada kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana berupaya kuat bersekutu dengan ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang perlu anak kabarkan, hendaklah kita berupaya seperti ini. Dalam sebuah asar dikabarkan bahwa ahlul jannah, para penghuni surga itu, satu pekan sekali Allah mengadakan majlis untuk ahlul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan mimbar yang sangat indah dengan cahaya yang demikian indah di padang hamparan kafur yang putih, bersih dan indah. Ditaruh situ mimbar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kursi-kursi yang juga demikian indah mengitari mimbar tersebut, ya. Kemudian setelah itu diletakkan mimbar-mimbar lagi. Maka itulah tempat duduknya para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para as-siddiqin, berarti di dalamnya termasuk Abu Bakar as-Siddiq, was-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid dimuliakan di situ. Di hamparan kafir ini ahlul jannah, mereka duduk di situ di majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka agar mereka meminta apa saja yang mereka inginkan. Mereka mengatakan, ya Allah, bukankah Engkau telah memberikan ridhamu kepada kami? Itu sudah lebih dari cukup bagi kami.
Kata Allah Subhanahu wa taala, saluni saluni, minta minta. Akhirnya setiap orang meminta kepada Allah sampai dia tidak bisa menyebutkan dari kenikmatan lagi. Semua sudah disampaikan oleh Allah kepada Allah dan Allah berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya. Pada saat itulah ahlul jannah mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, yaitu apa? An-nadru ila wajhi rabbihim subhanahu wa ta'ala, ila rabbiha nadhirah. Yang ingin ana maksudkan, pastikan diri kita ada di majelis tersebut. Kalau tidak ada, fala yalumanna illa nafsah, jangan dicela kecuali dirinya sendiri. Allah beri hidup, Allah beri sarana hidup, apa yang dia kerjakan sehingga tidak bisa hadir di majelisnya Allah yang demikian indah sebagai ahlul jannah. Jelas ya? Nah, demikian, barakallahu fikum, wallahu alam bisawab, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.